Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pertama dari seri mata kuliah Digital Business. Pada video ini kita akan membahas mengenai gambaran umum atas Digital Business. Nama saya Gunggu, selamat datang di channel Gunggu Learning. Apa itu Digital Business? Apa bedanya dengan e-commerce atau e-business? Mari kita coba bahas bersama-sama. Sebaiknya kita mulai terlebih dahulu dengan memahami apa itu e-commerce. Menurut Chevy dan Turban dalam bukunya, yang dimaksud dengan e-commerce adalah transaksi antara perusahaan dengan pihak berelasi menggunakan media elektronik atau media digital melalui jaringan internet. Transaksi pada e-commerce biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi dengan pihak pelanggan dan transaksi dengan pihak pemasok. Transaksi yang dimaksud dapat berupa transaksi keuangan ataupun transaksi non-keuangan. Misalnya, transaksi penjualan ke pelanggan adalah contoh dari transaksi keuangan, sedangkan layanan sosial media pelanggan atau forum diskusi pelanggan adalah contoh dari transaksi non-keuangan pada e-commerce. Nah, di sini kita bisa melihat meskipun e-commerce itu menempati aktivitas yang cukup besar porsinya pada sebuah perusahaan, e-commerce hanya mewakili aktivitas perdagangan, baik itu yang buy side dan yang sell side. Masih ada aktivitas utama lainnya yang ada di tengah di sini, yaitu proses bisnis internal. Sehingga dapat kita simpulkan, e-commerce itu adalah bagian dari digital business yang mewakili aktivitas bisnis perdagangan. Digital business memiliki arti yang lebih luas. Tidak hanya aktivitas bisnis perdagangan, namun aktivitas bisnis internal juga termasuk di dalam digital business. Termasuk misalnya ada aktivitas pemasaran atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia. Bagaimana dengan e-business? Sebenarnya yang dimaksud dengan e-business ya sama dengan digital business, hanya berbeda istilahnya saja. Bagian besar dari digitalisasi proses bisnis internal sudah pernah dibahas di mata kuliah Sistem Teknologi Informasi. Oleh karena itu pada mata kuliah ini kita hanya akan memperdalamnya saja dan lebih fokus pada aktivitas perdagangan, yaitu e-commerce. Kata kunci dari digital business adalah adanya media digital. Oleh karena itu, perusahaan perlu berinvestasi pada media digital ini apabila ingin meraih pasar digital. Untuk meraihnya, perusahaan memiliki 3 opsi, yaitu yang pertama, membayar media digital, menerima media digital, atau memiliki media digital. Perusahaan dapat meraih pasar digital dengan memilih membayar media digital, misalnya beriklan melalui Google Advertisement. Perusahaan juga dapat menerima media digital dengan cara berpartner dengan influencer melalui media sosial. Selain itu, perusahaan juga dapat memiliki media digital dengan cara membangunnya sendiri, misalnya website perusahaan. Media digital ini dipakai untuk mendukung bagaimana informasi dapat diterima oleh pengguna, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis perusahaan. Mata kuliah STI sebelumnya pernah dibahas mengenai perkembangan dari transformasi digital untuk penyampaian informasi kepada pengguna. Mulai dari web 1.0, web 2.0 atau social web, web 3.0 atau semantic web, sampai ke web 4.0 atau intelligent web. Transaksi perdagangan digital dapat dibedakan menggunakan 3 dimensi, yaitu dimensi media, dimensi proses, dan dimensi produk. Masing-masing dimensi dipisahkan antara batasan fisik, batasan digital, dan batasan virtual. Kira-kira diagramnya seperti ini.
Pada ekstrim bawah, kita bisa melihat produknya dalam bentuk fisik, proses serah terima produknya dalam bentuk fisik, dan media yang digunakan untuk transaksi juga dalam bentuk fisik. Ini yang biasa kita sebut sebagai perdagangan tradisional. Sebaliknya pada ekstrim paling luar sendiri, baik pada batasan digital maupun batasan virtual, kita bisa melihat bahwa masing-masing tiga dimensi tadi itu secara penuh dalam bentuk digital maupun virtual. Ini yang biasa kita sebut sebagai e-commerce murni. Sedangkan sisanya, yang salah satunya itu ada dimensi fisiknya, itu biasa disebut sebagai e-commerce sebagian. Selain itu, perdagangan digital juga dapat dibedakan berdasarkan pihak-pihak yang saling bertransaksi. Misalnya seperti ini. Di sini ada pihak-pihak yang bertransaksi, sebagai contoh antara pelanggan dengan pelanggan atau yang biasa kita sebut sebagai C2C e-commerce, antara bisnis ke pelanggan atau B2C e-commerce, bahkan sampai antara pemerintahan dengan pemerintahan atau G2G e-commerce. Kenapa sih perusahaan mau berinvestasi besar pada digital business? Yang pasti salah satunya adalah adanya peningkatan penjualan, efisiensi biaya yang kemudian akan menghasilkan laba yang cukup tinggi. Namun tidak hanya itu, banyak sekali manfaat lain yang dapat dirasakan oleh perusahaan setelah berinvestasi pada digital business. Misalnya, meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dalam mengadopsi digital business, terdapat juga beberapa hambatan, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi pelanggan. Dari sisi perusahaan, biaya yang dikeluarkan untuk mengadopsi digital business itu sangat sulit untuk dihubungkan atau dikorelasikan dengan manfaat yang diterimakan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin mencoba menghubungkan antara investasi yang dikeluarkan untuk digital business dengan return yang didapatkan atau ROI. Sampai sekarang, banyak sekali penelitian yang telah dilakukan dengan hasil yang tidak konsisten dan tidak dapat disimpulkan dengan pasti, sehingga kemudian memunculkan paradoks investasi teknologi informasi. Dari sisi pelanggan, beberapa hambatan diantaranya adanya ketidakpahaman akan pentingnya digital business ini bagi kehidupan pelanggan, kemudian biaya yang masih cukup mahal untuk mendapatkan akses kepada digital business, serta ketakutan pelanggan atas masalah keamanan pada digital business. Kesuksesan penerapan digital business tidak hanya dapat diukur melalui berbagai inovasi atau teknologi informasi baru yang diperkenalkan, akan tetapi penetapan tujuan yang jelas, pemilihan strategi yang tepat, perubahan budaya organisasi yang lancar dan harmonis, serta pemanfaatan sumber daya yang adaptif dapat menjadi faktor penentu kesuksesan dari penerapan digital business. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.